Shalom teman-teman. Pada minggu hari ini kita menggunakan liturgi minggu pertama. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Untuk nyanyian pembuka, mari kita menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan. Semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju rumah Tuhan, bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidup tak bercela, sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Untuk nyanyian refleksi diri, mari kita menyanyikan Seharusnya Aku Datang. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 2 ayat 4-6. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan Hati Sebagai Hamba. Doa syafaat terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk gereja dan komisi, dan yang ketiga untuk studi dan orang tua. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk gereja dan komisi. Berkatilah gereja kami ya Tuhan, berkati pendeta, majelis, jemaat, dan yang lainnya. Biarlah gereja kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkati komisi kami ya Tuhan, berkati pengurus-pengurus di setiap komisi, supaya komisi kami dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati Presiden dan jajaran-jajarannya, sehingga pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, jauhkan negara kami dari bencana alam dan perpecahan, sehingga negara Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, agar wabah virus ini segera selesai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami perjuangkan untuk masa depan kami ya Tuhan. Walaupun sekarang kami belajar secara online atau daring, kiranya Tuhan juga selalu memberkati supaya kami dapat terus belajar dengan giat. Tuhan, berkatilah juga untuk orang tua kami. Semoga Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan umur panjang ya Tuhan. Berkatilah juga pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kepada Pak Bambang Rianto dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Sudahkah? Sudah berartikah hidup kita sekarang ini? Sudah berartikah hidup kita sekarang ini? Kita akan perhatikan pembacaan Alkitab dari kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Namun kesempatan ini kita akan baca ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya. Galatia pasal 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Demikian firman Tuhan. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Hidup adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Hidup adalah rancangan Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita ini sungguhlah indah. Kita bukan kebetulan, tetapi dirancang oleh Tuhan. Sejak kita lahir dari kandungan ibu kita sampai dengan saat ini, tidak lepas dari rancangan Tuhan. Namun ada dua kekeliruan yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak muda. Yang pertama, hidup digunakan untuk hura-hura dengan slogan mumpung masih muda. Yang kedua, hidup dengan pesimisme. Karena merasa bahwa dalam hidupnya itu banyak persoalan, banyak masalah yang dihadapi. Seolah-olah dia orang yang paling menderita. Oleh karena itu, bagaimana agar hidup kita ini berarti? Agar hidup ini bermakna? Agar hidup ini menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Hal itu yang akan kita pergumulkan di dalam renungan ini. Tuhan menghendaki agar hidup saya dan saudara, kita semua, itu berarti. Setidaknya memiliki manfaat bagi hidup pribadi, keluarga, lingkungan, dan yang lebih luas lagi. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita itu tidak lepas dari rancangan Tuhan. Tidak lepas dari karya Tuhan yang memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Seperti ungkapan Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang tidak baik. Tetapi Tuhan memiliki rancangan yang indah. Oleh karena itu, masa depan kita sungguhlah ada. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu was-was akan masa depan kita, akan kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan kita. Oleh karena itu setiap kita, saya dan saudara, dipanggil oleh Tuhan, terpanggil untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Setiap saya dan saudara oleh Tuhan dikaruniai kemampuan atau talenta
bakat, kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Maka Tuhan menghendaki agar kita mengembangkan talenta yang kita punyai itu, yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Dan itu merupakan wujud pertanggungjawaban kita atas karunia Tuhan. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Di dalam kitab Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Itu artinya bahwa Paulus sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, aku bekerja untuk menghasilkan buah. Sungguh luar biasa ungkapan iman Paulus ini. Oleh karena itu, bagaimana saya dan saudara juga bertanggung jawab atas kehidupan ini. Bahwa hidup kita bukanlah diri kita. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Maka hidup haruslah berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang berbuah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anakku kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kita hidup. Hidup harus diperjuangkan. Hidup harus diupayakan. Hidup harus diusahakan. Hidup harus diukir agar kita lebih hidup. Menurut Paul Gestul, dalam menghadapi kesulitan hidup, ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah tipe quitter. Di mana tipe ini seseorang itu mudah putus asa. Selalu berkata tidak bisa ketika mendapatkan tugas tertentu. Dalam dirinya berpikir tidak mungkin, aku tidak bisa. Sikap pesimistis menguasai pikiran mereka. Dan tidak mau untuk mencoba. Semoga tipe ini bukan tipe anak-anakku kaum muda. Tipe yang kedua adalah tipe cempo. Di mana tipe cempo ini adalah orang yang setengah-setengah. Mudah merasa puas. Walaupun tujuannya belum tercapai. Misalnya dia berusaha untuk membuat perahu. Merencanakan membuat perahu.
Tapi baru membuat dayungnya saja, mereka sudah merasa puas. Semoga anak-anakku kaum muda juga bukan tipe cempo. Tipe yang ketiga adalah tipe klembe. Dia adalah seorang pendaki. Dia kerja keras. Tidak pernah merasa puas. Selalu mencari cara bagaimana untuk memperjuangkan apa yang diinginkan. Ibarat dia seorang pendaki yang targetnya adalah mencapai puncak pendakian. Mungkin saat ini gagal, dia akan mencoba lagi. Kedua kalinya gagal, dia akan mencoba lagi, sampai dia berhasil. Semoga anak-anakku kaum muda sebagai klembe-klembe masa kini yang memiliki semangat untuk berjuang, mewujudkan kehidupan, memperlengkapi diri, berusaha karena masa depan sungguh ada. Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk kehidupan saya dan saudara. Maka tidak ada kata pesimis, tidak ada khawatir, tidak ada kata cemas. Tugas kita adalah berusaha memperlengkapi diri supaya dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri akan memakai kita sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Sebagai orang muda, jalani kehidupan bersama Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Oleh karena itu, hendaklah hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Tetap semangat, jalani kehidupan ini. Semoga Tuhan menolong kita. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dan menghasilkan buah bermanfaat bagi diri kami, sesama kami, dan orang-orang di sekitar kami. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, bentuklah mereka ini seturut dengan kehendak-Mu. Perlengkapilah anak-anak muda-Mu, dan pakailah sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap aktivitas yang dilakukan. Berkati studi yang dilakukan. Berkati setiap agenda yang dilakukan. Biarlah itu semua senantiasa mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan. Pakailah anak-anak muda-Mu sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga hidup kami bukan asal hidup, tetapi hidup yang berarti.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk nyanyian persembahan, kita menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Teman-teman silakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hayang langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk pujian pengutusan, mari kita menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.